فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karena nikmatnya, hidayahnya dan petunjuknya, maka tak seorang hamba pun bisa beribadah kepada Allah. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan membukakan hati kita semua untuk mau beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai cintanya Allah kepada seorang hamba. Qala rahimahullah an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya pada kitab Az-Zuhud dan Raqaiq menyebutkan mengenai kisah dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau mengasingkan dirinya di sebuah tempat di tengah peternakan onta dan kambing. Lalu datanglah kepada beliau anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau melihat anaknya datang, beliau sempat mengatakan, a'udzubillahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan si pengendara ini. Beliau khawatir anaknya datang membawa sesuatu yang tidak baik.
Lalu anaknya turun dari hewan tunggangannya dan berkata kepada ayahnya, anazalta fi ibilika wa ghanamik wa taraktan nas yatanaza'una al-mulka fil Madinah. Apakah engkau berada di tengah-tengah ontamu dan kambingmu dan engkau biarkan manusia berebut kekuasaan di kota Madinah? Ini di masa-masa fitnah. Ada perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk mengasingkan diri, tidak ikut di dalam perselisihan tersebut. Maka demikianlah anaknya mengatakan kepada beliau, engkau berada di tengah-tengah ontamu dan kambingmu, lantas engkau biarkan manusia berebut kekuasaan di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sempat memukul anaknya pada bahagian dadanya, mengingatkan kepada anaknya tersebut. Faqala, maka Sa'ad mengatakan, uskut, diamlah engkau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyat, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa dan merasa cukup serta tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan dalam sebagian jalannya dengan lafaz innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal hafi. Kalau pada riwayat yang pertama dengan kha, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafi, bil kha, itu artinya yang tersembunyi, yang mengasingkan diri. Tapi datang dalam jalan yang lain mengenai riwayat hadis ini dengan lafaz at-taqiyyal ghaniyal hafi, orang yang bertakwa, yang merasa cukup, dan al-hafi bil ha, tidak ada titiknya, bil ha, al-hafi itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi kebutuhan-kebutuhan keluarganya, orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Namun riwayat dengan al-kha, dengan lafaz al-khafi, ini yang lebih dekat secara makna dan diperkuat dengan perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis. Ketika beliau mengasingkan diri, maka beliau mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi. Jadi riwayat yang pertama ini lebih sesuai secara makna, dikuatkan oleh perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis yang mulia yang ada di hadapan kita disebutkan bahwasanya Allah mencintai seorang hamba yang mempunyai 3 karakter. Pertama, bertakwa. Yang kedua, merasa cukup. Yang ketiga adalah yang tersembunyi. Adapun mengenai
Allah mencintai hamba yang bertakwa. Apa makna takwa? At-taqwa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa takwa itu kesimpulannya adalah fi'lu ma amarallahu bih wa tarku ma nahallahu an. Takwa itu, kata beliau, kesimpulannya adalah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Maka Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa kepadanya, hamba yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan pokok dari sebuah ketakwaan kepada Allah bukan sekedar amalan-amalan fisik dalam melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Pokoknya adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati seorang hamba berupa keimanan yang kuat kepada Allah, keimanan kuat yang mendorongnya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebab itulah dalam hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, yaitu di dalam dada manusia. Ya. Pokoknya ada di dalam hati, keimanan yang kokoh kepada Allah yang mendorongnya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau ada orang yang mengatakan kalau takwa itu di dalam hati, maka jangan menjudge seseorang dengan penampilan lahiriahnya, dengan fisiknya, ya. Jangan menilai buku dengan sampulnya. Benar nggak itu kira-kira? Kira-kira benar nggak? Ada orang berpenampilan preman tapi hatinya hati ustadz katanya, ya. Penampilannya rocker tapi hatinya ustadz, rambut panjang, ya kan, tatoan, bajunya penuh dengan idolanya, celananya lepis ketat, tapi datang waktu sholat dia sholat. Nah, itu kan yang membuat banyak kagumnya anak muda. Ya. Al-jawab, ini enggak sepenuhnya benar. Ya. Orang yang hatinya baik, kira-kira dia akan mencontoh siapa? Orang yang baik atau orang yang fasik? Orang yang baik. Kalau memang hatinya benar-benar baik, dia akan mengidolakan orang-orang saleh, bukan orang-orang fasik. Pemusik yang tatoan, yang rambutnya panjang gak jelas, ya. Pemain bola yang tatoan, kafir lagi. Ngapain dia mengidolain orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya seperti itu? Kalau memang hatinya baik, dia akan mengidolakan orang-orang saleh. Apalagi tentunya dia akan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka secara penampilan dia akan meniru orang-orang saleh tersebut yang menampilkan penampilan baik, penampilan orang saleh, bergamis, berjubah, jenggotan, iya. Kalau yang perempuan memakai hijab. Oleh sebab itu, memang
penampilan lahiriah itu tidak menunjukkan sepenuhnya apa yang ada di dalam hati. Tapi apa yang ada di dalam hati biasanya tampil di permukaan, tampil pada lahiriahnya. Sebab itulah kedua hal ini saling berkaitan erat. Maka orang yang bertakwa kepada Allah di dalam hatinya, maka dia secara lahiriah akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ustadz, yang penting kan hatinya baik. Ya, hatinya baik, tapi penampilannya juga harus baik. Kalau perempuan biasanya bilangnya begini, yang penting yang dihijab dulu itu hatinya. Ya Pak, nanti pakai hijab belakangan. Gimana Anda mau menghijab hati kalau Anda membuka aurat? Ya. Kalau memang benar hatinya baik, maka seorang wanita tidak akan mau bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan perintahnya. Sebab itu, orang yang hatinya bertakwa kepada Allah secara lahiriah pun, dia akan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memperhatikan hati dan tidak hanya fokus kepada penampilan. Karena ini saling berkaitan. Kalau tadi kita membahas tentang pentingnya penampilan yang terhubung dengan hati, begitu juga orang yang hanya memperhatikan penampilan tapi kurang menjaga hati, itu juga salah. Misal ada orang sholatnya Masya Allah, luar biasa, dari awal sampai akhir sholatnya bagus, tapi hatinya jelek. Dia sholat karena sesuatu yang selain Allah. Kira-kira bagaimana? Apakah ini orang bertakwa? Misalnya ada orang sholat karena riya, apakah dia bertakwa kepada Allah? Jawabannya tidak. Walaupun dari awal sampai akhir sholatnya bagus, tapi hatinya riya, ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka ini saling berkaitan. Pokok dari takwa itu ada di dalam hati. Namun dia akan memberikan pengaruh yang kuat kepada anggota badan secara lahiriah. Karena secara lahiriah anggota badan akan digerakkan oleh hati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, maka yang pertama adalah orang yang bertakwa. Kemudian karakter yang kedua di samping takwa, al-ghani. Mungkin banyak orang akan mengartikan orang yang kaya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya bukan kaya harta. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang disebut dengan kekayaan itu karena banyaknya harta, karena banyaknya aset. Tapi yang disebut dengan kekayaan ketika seorang mempunyai kekayaan jiwa. Jiwa yang kaya yaitu jiwa yang merasa cukup dengan segala pemberian Allah, mau banyak atau sedikit dia nggak peduli. Dia merasa cukup dengan apapun yang Allah bagikan untuknya. Dia mempunyai jiwa yang lapang terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melihat jumlahnya, tanpa melihat besarannya, tanpa melihat nominalnya, karena hatinya dilapangkan oleh Allah untuk qanaah dengan pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah orang yang sungguhnya kaya hati, kaya jiwa. Ini yang disebut dengan al-ghani, ya, orang yang kaya. Maka
kalau kita perhatikan kepada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh telah beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah berislam dan diberi rezeki kafaf, diberi rezeki merasa cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang telah Allah datangkan kepadanya. Ini orang yang beruntung. Karena kalau kekayaan itu diukur dengan harta, dengan aset, banyak orang yang kaya raya hartanya, kaya raya asetnya, tapi jiwanya miskin, melarat, fakir. Kenapa demikian? Kenapa orang yang kaya raya atau banyak asetnya, banyak hartanya ini tadi dikatakan sebagai fakir? Karena jiwanya tidak pernah merasa puas dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga siang dan malam dia masih tamak mengejar dunia dan tidak kenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kaya dengan jumlah harta, dengan jumlah aset yang semestinya cukup untuk kehidupan dia dan keluarganya, bahkan dalam jangka waktu beberapa tahun, tapi masih nggak punya waktu banyak untuk beribadah kepada Allah, itu orang fakir. Itu orang miskin yang sesungguhnya. Karena dia tidak diberi kecukupan oleh Allah dalam hati dan jiwanya. Dia masih saja sibuk dengan ketamakan dan kerakusannya terhadap dunia. Ya. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis ini, telah beruntung orang yang Allah buat dia menjadi Islam sebagai Muslim, kemudian Allah beri dia rezeki kafaf, Allah beri dia rezeki merasa cukup. Ini rezeki yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda. Orang kalau tidak diberi rasa cukup oleh Allah, dia setengah mampus untuk mengumpulkan harta. Bahkan ada yang mampus beneran. Iya kan? Mati di jalan karena cari duit, dalam keadaan dia lalai dari beribadah kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah buat dia merasa qanaah dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kekayaan yang sesungguhnya ada di sini. Bagaimana caranya kita bisa punya kaya hati, bukan kaya harta? Gimana caranya, Pak? Bagaimana caranya seorang bisa kaya hati, bukan kaya harta? Yang lebih parah daripada hanya sekedar kaya harta adalah miskin harta dan miskin hati. Udah miskin tapi tamak dan rakus kepada dunia, gak kenal ibadah. Banyak gak yang seperti itu? Udah miskin, ya, dia nggak punya harta banyak, hidupnya susah, bahkan pas-pasan, ibadah pun enggak. Ya. Bahkan hanya sekedar sholat yang 5 waktu pun enggak. Wah, ini parah banget. Ya. Miskin harta dan miskin jiwa, miskin hati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi kaya hati, tidak hanya kaya harta? Qanaah, yaitu supaya qanaah itu bagaimana? Lihat yang di bawah. Nah, pertama, jadikan orientasi kehidupan kita untuk akhirat, jangan untuk dunia. Kalau kita menjadikan orientasi hidup kita adalah akhirat, tujuan hidup kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, maka Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hati kita.
merasa cukup dengan pemberian Allah. Kenapa? Karena tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Sehingga apapun yang Allah berikan dari dunia ini kita merasa cukup. Yang penting akhiratnya bisa kita raih. Ya. Makanya datang di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat itu adalah tujuan hidupnya, kepedulian hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak akan pernah bisa dibelenggu oleh ketamakan dan kerakusan terhadap dunia. Karena tujuan hidupnya bukan untuk dunia, tujuan hidupnya untuk akhirat. Sehingga dia tidak terlalu mempedulikan masalah-masalah dunia. Dunia ini sepele, yang penting itu akhirat. Ya. Maka Allah jadikan di dalam hatinya kekayaan. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlah. Kata Nabi, dan Allah buat hatinya dipenuhi dengan konsentrasi, tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah, tercerai-berai di dalam segala kesibukan dan kepenatan dunia. Konsentrasi hatinya itu menjadi tenang. Ibadah tenang, sholat tenang, baca Quran tenang, zikir tenang. Kenapa? Karena hatinya tidak dibelenggu oleh ketamakan dan kerakusan kepada dunia. Kenapa? Karena orientasi hidupnya akhirat. Dia lebih baik bisa menambah sholatnya, menambah zikirnya, menambah bacaan Al-Qur'annya dibanding menambah pemasukannya. Yang penting dia sudah cukup, sekedar cukup. Bisa nggak gitu Pak? Memang berat kan? Karena kita masih dihantui oleh banyak kepentingan terhadap dunia. Ya. Tapi Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orientasi hidup kita akhirat bukan dunia, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya dan Allah buat hatinya penuh dengan konsentrasi, ketenangan, tidak tercerai-berai di dalam segala kesibukan dan kepenatan dunia. Dan terakhir, ajaibnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'tihid dunya wa hiya raghimah. Pada akhirnya dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Ya. Justru ketika kita lari dari dunia, dunia akan mengejar kita. Orang yang konsentrasi untuk ibadah, banyak orang datang menawarkan dunia kepadanya untuk memalingkan dia dari ibadahnya. Ya. Sebab itulah barakallahu fikum, ini memang sudah menjadi ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hati sudah fokus terhadap akhirat, ada aja dunia yang datang menggoda kita, yang tadinya tidak kita perkirakan. Tawaran-tawaran, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan. Ya apa ini? Mau kerja apa mau ibadah ini? Ya. Gajinya lumayan ini, bulanannya lumayan, tapi harus keluar pulau, jauh ke seberang sana, sehingga harus meninggalkan pengajian sekian bulan. Ya apa ini Pak? Mau diambil apa mau dibiarkan? Tapi lumayan ini. Nah itu dia. Ya. Orang yang hatinya fokus untuk akhirat, datang dunia kepadanya dalam keadaan tunduk. Ya. Makanya sahabat-sahabat itu mampu menaklukkan dunia setelah mereka fokus untuk akhirat.
Beda halnya kalau kita fokus akhirat untuk dunia, itu lain cerita. Ya. Itu akan membuat dunia semakin lari, karena pada hakikatnya orang tersebut mengejar dunia bukan mengejar akhirat. Baik. Maka itulah kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan hati dengan menjadikan akhirat sebagai fokus. Kemudian cara yang kedua supaya kita mendapatkan kekayaan hati, yaitu dengan melihat orang yang di bawah kita dalam perkara dunia. Ya. Kalau datang godaan, datang tawaran, datang hal-hal yang menggiurkan, bapak atau ibu jangan melihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, ya nggak akan pernah merasa cukup. Bahkan orang yang sudah punya segalanya, di atas langit ada langit. Di atas orang kaya ada yang lebih kaya. Di atas yang sultan ada yang lebih sultan. Jadi kalau melihatnya selalu ke atas, ya kita nggak akan pernah merasa cukup. Hati kita akan selalu dibuat miskin oleh ketamakan kita sendiri terhadap dunia ini. Maka Nabi mengajarkan kepada kita apa? Dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzur ila man huwa asfala minka wa la tanzur ila man huwa fawqaka." Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah dibandingkan dirimu, dan jangan engkau melihat kepada orang yang lebih di atas dibandingkan dirimu. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi, itu lebih pantas agar engkau tidak mengingkari nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadamu. Bahkan kalau seandainya kita makan sehari sekali, siapa yang harus kita lihat? Orang yang makan 2 kali atau orang yang nggak makan dalam hari itu? Kalau seandainya kita diberi oleh Allah rezeki hanya bisa makan dalam sehari sekali, yang harus kita lihat itu orang yang nggak makan pada hari tersebut, yang barangkali 3 hari baru bisa makan sekali. Ya. Memang harus melihat kepada yang di bawah supaya lebih banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bisa memiliki kekayaan hati dengan dicukupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaan saya, apa yang membuat kita setiap hari pening, pusing dengan segala urusan kita tentang dunia ini? Jawabannya harus jujur. Kira-kira apa? Ini kan sekarang apalagi ekonomi lagi sulit nih. Ya. Apa yang membuat kita setiap hari pusing, pening, stres dengan segala urusan dunia kita? Ya, karena kita selalu melihat kepada yang di atas. Terlalu banyak angan-angan kita yang panjang terhadap dunia ini. Kita tidak melihat kepada orang-orang yang di bawah. Ya. Sekarang semua kita bisa datang ke pengajian ini dengan kendaraannya. Ya, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Pernah nggak kita berpikir untuk bersyukur kepada Allah bisa datang pengajian dengan kendaraan? Ada orang yang nggak bisa ngaji karena harus jalan kaki jauh, sebab dia nggak bisa naik kendaraan. Ya. Sebab itu barakallahu fikum, maka banyaklah melihat kepada yang lebih di bawah, bukan kepada yang lebih di atas. Ya. Ini untuk menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ghani. Kaya yang sesungguhnya itu ada di dalam hati, bukan pada kaya harta maupun aset. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan al-khafi.
yang tersembunyi, ya, yang tidak menampakkan diri. Ini menunjukkan kemuliaan al-uzlah, mengasingkan diri untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk masa sekarang ini memang nggak sesuai ya dengan pola hidup lifestyle yang ada pada kebanyakan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Sekarang ini orang tergila-gila untuk apa? Untuk viral. Sehingga semuanya membuat konten, apapun dikontenin, yang penting viral. Iya kan? Supaya viral. Kalau sudah viral, apa tujuannya? Cuan, fulus. Ya. Itu yang membuat hidup kita semakin lama semakin jauh dari Allah. Ya. Padahal Allah menyukai hamba yang tersembunyi, yang tidak tampak di hadapan manusia. Ya. Sementara kebanyakan orang pada hari ini bahkan dalam perkara ibadah dia kontenin. Hai guys, saya lagi di Mekah ini guys. Alhamdulillah bisa umroh pada bulan ini, gini gitu segala macam. Ngapain? Anda punya travel? Enggak. Anda sedang mau jualan? Enggak. Ya bikin konten aja Ustaz, supaya orang niru juga ikut umroh. Masya Allah, niatnya baik, tapi nggak tahu apakah dia benar hanya sekedar untuk mengajak orang umroh atau ada niat lain. Padahal prinsipnya apa yang sudah kita jelaskan, amalan itu selama bisa disembunyikan, maka yang paling menjaga kepada keikhlasan adalah bisa disembunyikan. Sudah Isya ya? Hah? Sudah masuk? Baik, kita berhenti dulu untuk sejenak. Kita akhiri, kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum, al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita salat. Berkata Al-Khattabi rahimahullah di dalam mengomentari hadis ini, kata Al-Khattabi, kana Sa'dun radhiyallahu an mimman i'tazala ayyamal fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang mengasingkan diri pada hari-hari terjadinya fitnah di kalangan as-sahabah, terjadinya perselisihan dan pertikaian seperti yang tadi kita singgung antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Falam yakun ma'a ahadin minal fariqain, dan beliau tidak mengikuti salah satu dari dua kelompok. Fa'araduhu 'alal khuruj, maka mereka menginginkan beliau untuk ikut keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'aba, maka beliau menolaknya. Wa dhuriba lidzalika mathala, maka beliau menjadi contoh dalam hal itu. Nah, memang mengasingkan diri ini perlu mendapatkan perhatian, terutama di tengah-tengah kerusakan zaman dan manusia yang ada di dalamnya. Mengasingkan diri, jauh dari hiruk pikuk, hingar bingar, dan keramaian-keramaian yang membuat kita sering sekali jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariah. Kalau kita mengasingkan diri, jauh dari keramaian, dari hiruk pikuk, hingar bingar manusia, kita terlepas dari banyak kemaksiatan, apalagi di zaman ini. Terlepas dari sikap riya, dari ghibah, dari namimah, adu domba, terlepas dari pertikaian, perselisihan, keributan, jauh dari teman-teman yang tidak baik yang membuat kita jauh dari Allah, jauh dari para pemabuk-pemabuk dunia yang urusannya setiap hari hanya tentang dunia. Kalau ketemu bicaranya dunia mulu. Kita jauh dari orang-orang yang seperti itu kalau kita mengasingkan diri. Kalau kita mengasingkan diri, konsentrasi untuk ibadah, kita bisa menjaga waktu dan memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Terlebih lagi kita yang sudah lanjut usianya. Mau ngapain lagi ngumpul-ngumpul? Banyak di tempat keramaian, berada di tengah hingar-bingar hiruk pikuk manusia. Mau ngapain lagi? Lebih banyak mengasingkan diri, berada di dalam masjid, kalau di rumah di tempat ibadah, mengurung diri di dalam kamar. Ngapain? Bukan tidur, Pak. Zikir, sholat, baca Quran, murojaah ilmu.
Bahkan kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, setiap muslim itu memang pantas untuk mempunyai waktu khusus mengasingkan dirinya bersepi-sepi dengan Allah, supaya dia tidak lupa akan hakikat kewajibannya di dunia ini. Maka kita bisa memaksimalkan waktu dengan mengasingkan diri jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Nah, nggak usah ikut-ikutan viral. Memang diperdebatkan di kalangan para ulama tentang mana yang lebih utama, al-uzlah, mengasingkan diri, atau al-mukhalatah, yaitu bergaul dengan manusia luas, masyarakat banyak. Ada yang mengatakan al-uzlah lebih utama, ada yang mengatakan al-mukhalatah lebih utama. Tapi pendapat yang paling pertengahan bahwa masing-masing orang mengukur dirinya. Kalau dengan bergaul dengan masyarakat luas dia tidak banyak memberikan kemanfaatan, maka lebih baik dia mengasingkan diri. Lebih banyak dia menyepi dengan Allah. Kalau dia bisa memberi kemanfaatan secara luas, bisa banyak memberi kemanfaatan secara luas kepada manusia, maka al-mukhalatah, bergaul dengan orang lain, itu akan lebih baik. Dia sabar terhadap gangguan mereka, dia sabar di dalam memberi kemanfaatan kepada mereka, misalnya mengajak kepada kebaikan, menyebarkan agama Allah. Maka kalau memang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka bergaul dengan manusia itu menjadi lebih utama. Tapi pada kebanyakan manusia, ketika dia tidak mampu untuk banyak memberi kemanfaatan kepada orang lain, sebaiknya uzlah. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, uzlahnya tidak hanya sekedar menjauhi keramaian, tapi memang benar-benar pindah rumah, pindah domisili, cari tempat di gunung sana. Gimana Pak Alex? Ya memang nggak banyak orang mampu. Ya, ikut politik nggak kan? Masih nyalek nggak kan? Terus nggak ngurusin hal-hal yang bermanfaat banyak kepada orang lain. Ya, hanya tentang dirinya sendiri. Ya kalau mau lebih selamat di tengah-tengah kerusakan massa seperti ini, ya mencari tempat-tempat yang menyepi di pucuk-pucuk gunung, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang dikatakan oleh Nabi mencari mawaqi' al-qatr, ya, dia mencari, dia pergi lari dari fitnah, membawa kambingnya, membawa sapinya, membawa ontanya, ya, mencari mawaqi' al-qatr, tempat-tempat turunnya hujan di atas puncak gunung sana. Yafirru bidinihi minal fitan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lari dengan agamanya dari kobaran-kobaran fitnah. Ya, ini orang yang paling selamat. Nah, ya kalau kita nggak mampu se-ekstrim itu, ya karena perubahan seperti itu kan memang membutuhkan kekuatan iman yang luar biasa. Kalau kita nggak mampu sampai sejauh itu, ya paling tidak usahakan tidak sering-sering mengikuti keramaian, ngumpul-ngumpul yang nggak jelas. Ya. Kita lebih sering menyendiri untuk memanfaatkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu di dalam masjid atau di rumah kita sendiri, apalagi di waktu-waktu utama seperti misalnya di sepertiga malam, ya. Kalau di setiap minggu ada hari Jumat, sebagian sahabat
seperti Abdullah bin Umar, pada setiap hari Jumat ba'dal asr maka beliau akan masuk ke ruangannya dan mengunci dirinya sampai datangnya waktu maghrib. Kenapa? Karena menyibukkan diri dengan ibadah, terlebih di akhir waktu sebelum terbenamnya matahari pada hari Jumat itu ada waktu mustajab, waktu dikabulkan doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas dikatakan di dalam hadis ini, Allah menyukai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dan yang tersembunyi. Nah, mungkin itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nah, Masya Allah, kalau itu diniatkan untuk uzlah, itu bahagian dari uzlah. Innamal a'malu bin niyat, hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Bahkan ada sebagian dari saudara kita sengaja tidak punya HP supaya tidak terfitnah dengan kerusakan-kerusakan yang ada di HP. Menjauh. Memang sengaja nggak punya HP, ya, supaya lebih tenang, nggak banyak terpapar oleh fitnah-fitnah maksiat yang ada di HP. Masya Allah. Tergantung kepada niatnya. Kalau memang niatnya untuk uzlah dan konsentrasi kepada Allah, maka itu termasuk dari uzlah. Barakallahu fiik. Naam. Ya, silakan. Kalau dia harus eksekusi ke tempat yang jauh dari pemukiman menyendiri, dan pasti untuk menghindari fitnah itu, dia makin jauh dengan tempat ibadah masjid dan komunitas orang-orang ustaz-ustaz. Gimana? Ya, mungkin dia cari tempat nggak sekedar hanya menjauh, nanti kemasukan jin dia. Misalnya dari tempat jauh ke puncak gunung, nggak ada siapa-siapa, dia sendirian, terus kemasukan jin, dia nggak kuat nanti. Nah, karena ada makhluk-makhluk halus yang ingin mencelakai dia. Ya, tentunya dia cari tempat yang jauh di pojokan, di tempat yang pedalaman, tapi juga dia bisa beribadah dan dekat dengan orang-orang yang saleh. Misalnya dia cari pondok pesantren yang jauh tempatnya di pedalaman, sehingga dia tetap bisa sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id, itu tercover. Kemudian masalah ilmu, dia masih bisa mendatangi pengajian karena dia tinggal di lingkungan pesantren atau di lingkungan komunitas yang mereka orang-orang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tempatnya jauh di pedalaman sana, nggak terlalu banyak diakses. Ya. Jadi ini akan mendukungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengabaikan hal-hal yang penting seperti mencari ilmu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan dulu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.